diamankan oleh Rebellion Gameflick. Kalau begitu langsung saja ini dia game kedua kita. Jadi buat kalian pendukung yang ada di rumah, entah itu pendukung dari Bigetron apa, Biga Troopers dimanapun kalian, langsung nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan, dan juga pendukung dari Rebellion Gameflick langsung aja banjirin di kolom komen kita. Berikan dukungan kalian, kita support seluruh tim dan juga player yang sedang berlaga di MPLID season yang ke-8. Emot tepuk tangannya banjirin. Yeay! Dan kita lihat Rainbow dengan Beatrix yang berada di area mid sebagai support, sementara Jelonot wow lagi dan lagi harus berhadapan dengan Ripo dengan Ruby beserta dengan Benedetta. Sementara di pos area bawah Balmon akan berhadapan dengan Lunox ya. Sementara itu Rainbow dan juga KYY bahu-membahu untuk mengejar seorang Parsia milik seorang Huba kali ini. Tapi dari Brance udah setengah darah karena Birul datang dengan sangat cepat untuk melakukan rotasi. Yap, itu dia. Udah ada pergerakan yang udah dilakukan juga oleh Birul dengan Balmon yang dia milikin. Udah ada Cyclone Sweep yang dia lakukan. Dia berputar layaknya Beyblade di area sungai. Lunox di bagian bawah itu akan menjadi lawannya. Untuk Brans, benar-benar nggak nyaman untuk melakukan farmingan. Coba lihat Val, maju sendirian, memberikan gangguan. Sangat-sangat mengerikan. Tapi Rainbow kali ini coba dikejar-kejar sama Valnya. Kali ini bertukar. Jauh headnya berada di sisi Rebellion Gameflick yang sebelumnya dipegang oleh Bigetron Alpha. Sementara itu, KYY dengan sebuah mobilitas yang sangat tinggi mencoba untuk mengganggu Yisun Sin milik Sugar. Dan mencoba untuk objektif terlebih dahulu di Sugarnya. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan udah punya Mountain Shocker untuk memberikan vision. Terlihat udah. Cuman yang uniknya adalah sekarang itu Lunoknya ada di side. Dan Rainbow yang menggunakan Beatrix-nya ya Om Wawa ya untuk menjadi mid laner supportnya. Betul, jadi untuk mid laner-nya memang dipercayakan kepada Rainbow yang dimana dia akan harus sangat-sangat fleksibel sekali untuk bisa jalan ke gold, ke XP lane untuk memberikan extra damage. Sedangkan buat yang lainnya tetap dengan standar lah ya dari Bigetron Alpha, mereka akan membiarkan link dari Brans untuk farming dulu di early game-nya, dan gue rasa di sini dari Bigetron mereka akan mencoba untuk membawa game ini di mid game aja. Oke, first blood udah terjadi. Berhasil langsung mendapatkan karena Benedettanya. Ripo dengan Ruby yang udah dia gunakan. Masuk dulu ke dalam rerumputan. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha. Mereka sudah set up di area turtle yang pertama. Di bawah, Birul sepertinya menangkan lane nih. Karena bisa nge-freeze ke arah Lunox-nya loh. Masih bisa ditahan oleh Birul. Yoi, bahkan Birul kali ini terus sustain di area bawah, tapi Huba mengetahui keberadaan dari seorang Matt di area bawah dan harus memukul mundur. Udah ada wings by wings yang dikeluarkan oleh Huba, dan ini ada kesempatan yang emas untuk mendapatkan bullshit dan Feather Ice Strike ini di pop up. Tapi dari seorang Matt yang masih bisa mundur dengan Beyond of Order-nya, dan disusul dengan ada Kaya yang datang. We are angry karena seorang biru, tapi seperti dengan ejector. What a play dari seorang biru, lethal counter yang sangat-sangat sakit, bahkan menggeprek dari seorang Matt yang udah nggak punya shot escape lagi. Wah, geprekannya on point, bukan main itu, langsung penyet orang yang ada di depannya. Berhasil menyamakan kedudukan dari poin kill untuk kali ini. Tapi di bagian atas ada terangan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha, di mana mereka berkesempatan untuk bisa menghabiskan satu shield turret yang ada di bagian atas. Udah datang langsung berada dari Hubanya. Satu lagi Feather Ice Strike dikeluarkan. Cuman untuk Brans-nya mulai memberikan defense ataupun tusukan terhadap Parsia, tapi backupan begitu cepatnya. Akankah dia terjun lagi dari sebuah dinding tersebut? Namun untuk kali ini kita lihat jauh headnya langsung ditarik dengan Anno Pendant. Akankah ini menjadi kematian pertama? Dan bener aja, udah ada satu takedown yang dilakukan. Tempest of Blade, double kill, berhasil langsung diambil oleh Brans-nya. Begitu baik pemain dari Bigetron Alpha untuk di game yang kedua ini. Tapi untuk Balmonnya santai pisan, dia ngambil purple buff caeta. Waduh. Brans gak punya purple buff nih, bahaya banget. Tapi Huba dengan Feather Ice Strike mencoba untuk lebih mengejar seorang KY. Bahkan Unstoppable Force dan ejector yang connect sekali ke arah seorang Ruby. Gak bakal bisa bertahan, dan Ripo harus menjadi korban berikutnya Pak Pulung dan juga Om Wawa. Coba lihat Birul, Balmon pakai purple buff loh Om Wawa. Bisa putar terus Lung ya. Tapi ya dari Rebellion Gameflick sendiri Val, meskipun dia memang ke pick off sekali, tapi kalian bisa lihat bagaimana Val di sini sebagai roda penggerak untuk Rebellion Gameflick. Tadinya yang berada di bottom lane, dia lah yang membuka untuk ejectnya. Tadi juga yang di top lane, sekali lagi dia yang mengeject Ripo, dan sekali lagi lihat Mickey-nya kembali mengeject.
Iya, ejectnya berhasil. Ada penetrasi di bagian belakang. Sedikit lagi Batal tadi masih bisa selamatkan. Dia masih bisa kabur dari tersebut. Tapi Popolo Kupanya untuk kali ini Sugarnya tertinggal. Untung aja nggak menerima damage tambahan lagi karena Sugarnya hanya memiliki setengah nyawa. Birul again and again mendapatkan space di mana dia bisa menghancurkan satu auto turret di bottom lane. Birul nih boleh-boleh ya. Padahal Balmon badannya segede itu. Tapi kayak ninja mainnya mengendap-endap dan dapat terus loh. Iya, aku setuju banget Pak Pulung. Dia benar-benar ngambil objektif, nggak peduli sama teman-teman di area atas atau di area mid. Yang penting dia dapat dulu turret di area bawah outernya. Walaupun ditambah lagi ya, kalau misalnya menurut aku Bigatron Alpha makin rugi karena turtle-nya diamani sama Jelonot. Wow. Jadi Rebellion dapat objektif turtle, dapat juga turret di bawah. Yap. Udah terlihat tuh dari networknya juga sekarang udah mulai mengejar. Tadi juga ada jarak, tapi sekarang jaraknya udah semakin kecil lagi, ada di angka 300-an. Jilonot, wow, namun di tengah ada pertempuran yang terjadi. Rainbow-nya berhasil ditangkap, Rainbow-nya berhasil dilumpuhkan. Birul udah join the fight, Kupanya pun harus hilang. Popolnya harus memberikan sebuah doa untuk bisa memanggil lagi. Sementara itu tuh kali ini baik banget Federal Strike langsung digambain aja, langsung dikombainnya dengan satu lethal counter. Sementara itu Brans agak sedikit terlambat hadir, belum bisa mendapatkan damage yang jauh lebih besar dari apa yang udah terlihat. Walaupun ada satu player tadi yang terlihat Rebellion Gameplay harus tumbang, yaitu Buba. Yes, tapi Val kali ini memimpin pergerakan di area depan dengan ejector ke arah minionnya, mencoba untuk mendapatkan satu ke arah Brans. Tapi ini dari item menit ke 6 kali ini Om Wawa. Apa yang Betul, bisa Om Wawa lihat? Well, sabar dulu kan ada fight tuh yang lagi mau lanjut. Enggak ternyata ya. Siap, bener banget. Di mana Federal sniper Ice Strike dibalaskan dengan ternyata. Federal Ice Strike. 3 tetesan saudara-saudaraku. Lethal counternya akan siap. Tapi ternyata hanya dengan Cyclone Sweep dia berhasil untuk mendapatkan ke arah Rainbow-nya. Baik banget. Dimana Birul posisinya yang kali ini sangat-sangat baik. Dia ingin keluar lagi dari area mid. Berputar lagi. Namun untuk Val-nya harus tumbang kesekian kali. Bahkan disusul juga oleh Buba yang harus menghilang di area tengah. Ada Kupa yang mulai menggigitin. Lalu Turtle juga udah mulai dicolek. Mountain Choker juga dikeluarkan. Kemanakah perginya mereka? Karena untuk kali ini Brans masih ingin berada di area tersebut. Popol dan Kupa pun langsung mengambil ataupun memanggil Kupanya. Mereka mundur lagi. Purple Buff Birul ingin lagi loh ini. Wah. Gak kenyang-kenyang ya. Kalau kita lihat Birul bener-bener pengen banget ngambil objektif dari Link. Karena Link tanpa purple buff ini gak baik banget. Dan lagi di area mid kali ini peperangan terjadi berkali-kali. Bahkan temponya udah cukup tinggi. Bahkan damage yang dimiliki oleh Rainbow udah cukup sakit ke arah seorang Sugar. Bahkan Federal Ice Strike yang mencoba untuk mundurkan dari seorang KYY. Karena dari Link kali ini seorang Brans coba untuk mengambil objektifnya ke area Turtle. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan mendapatkan Turtle. Dan I'm angry dari KYY karena seorang Sugar mendapatkan stunnya. Tapi sepertinya belum bisa mendapatkan satu poin kill ke arah teman-teman Rebellion Gameflix. Dan Turtle yang berikutnya sudah diamankan oleh Bigatron Alpha. Yap, itu dia. Snake Video pun kali ini vote momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Namun untuk kali ini kita lihat aja di bagian atas udah ada satu pergerakan Benedetta yang langsung dihilangkan aja. Chilo not wow, dikeroyok oleh 2 orang, kelar sudah nyawanya, nggak bisa melakukan pergerakan lagi. Tapi di bagian tengah ada pergerakan yang udah dilakukan juga, masih berputar dengan Cyclone Sweep. Brans yang masih ingin lebih, shutdown pun dilakukan. Birul pun kali ini harus dilumpuhkan, tapi di tempat yang berbeda. Rainbow-nya pun harus terkena lagi. Ada satu lagi Brian of Order yang udah dikeluarkan. Ejector akankah kali ini on point? Ya berhasil. Wow. Itu dia Curse of Throw, Energy Impact. Sedikit lagi LP tersisa. Namun Brans mendadak hadir untuk bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Brans-nya on point sekali menjadi sang eksekutor di saat tidak ada damage ataupun tidak ada HP yang begitu banyak di antara pemain tersebut. Kata Brans, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun kehilangan seorang Matt, tapi double kill bisa diamankan. Gak sampai di situ aja, Brans yang hati-hati dengan seorang Birul. Damage yang masuk, tapi lethal counter miss dari seorang Birul. Gak bisa mendapatkan Brans, dan mereka harus mencoba untuk defensif di area atas ya. Karena inner turretnya bisa dihancurkan. Dan ini dia Players Gold Living by Mandiri tentunya dengan Brans 7.130 Om Wawa Gold. Ya sangat-sangat apa ya, kaya sekali untuk Bransnya karena memang dari segi purple buff dia sempat untuk keganggu sekali. Tapi sisanya dia berhasil untuk mendapatkan 6 kill point tanpa ada balas sama sekali. Dan
Bran selalu masuk di momen-momen yang juga cukup tepat mengingat ketika teman-temannya selesai untuk melakukan fight, dia adalah eksekutor terakhir yang masuk untuk melakukan pembersihan kepada Rebellion Genflix. Yo. Yap. Ini ada pergerakan lagi. Coba lihat di bagian bawah deh. Ada 3 orang dari Bigetron Alpha yang akan siap untuk melakukan initiate. Bahkan snipernya untuk kali ini langsung dikeluarkan aja. Tadi udah terlihat ada Lord Camp mandiri, tapi belum muncul lagi. Lordnya masih santai di atas sana, menunggu siapakah yang akan mencolek dirinya, dan udah dipastikan kalau Lordnya akan mengikuti kemanapun pergi. Yes, good morning Science for Lord, dan kita lihat teman-teman dari Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha, terutama dari KY dan juga Rainbow, mereka udah di posnya masing-masing, dan ini dia killing participation-nya Hubah 55,6% berbanding 66,7% dari seorang Rainbow. Ini menandakan mereka selalu berada dalam peperangan, selalu memberikan kontribusi, lalu memberikan source skill yang benar-benar berimpact dalam peperangannya. Sedangkan dari Rainbow kali ini masih mencoba untuk melakukan setupnya terlebih dahulu, karena teman-teman dari Rebellion Genflix masih mencoba untuk melihat dari mana pergerakan yang ada. Sakit banget loh sniper tadi, tapi untuk sekarang kita lihat udah real time win probability 36% mengarah ke Rebellion Genflix, sementara itu 63% untuk Bigetron Alpha. Lordnya ke reset lagi. Kayaknya mereka akan menunggu di menit ke-12 ya Om Awa ya. Ya, ini adalah momen yang ditunggu oleh Bigetron Alpha sendiri karena masuk ke mid game. Ini adalah power spike dari drafting mereka sekarang. Dan tinggal setup kalau mereka bisa dapetin 1-2 saja. Rebellion Genflix, gue rasa damage mereka nggak bakal bisa ditahan lagi sih. Karena sangat sakit sekali antara damage dari Rainbow dan juga damage dari Brans. Yep, tapi ternyata tidak ditunggu di menit ke-12 loh. Iya, nggak ditunggu di menit ke-12, mereka yang penting bisa dapetin dulu, mereka bisa menzoning dulu, mereka bisa memperkecil area pertahanan dari Rebellion Genflix, di mana nantinya akan ada inisiasi tambahan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Oke, ini waktu yang tepat untuk Rebellion Genflix mengatur strategi kembali. Di high ground mereka dia punya Parsia, dan tentunya dengan adanya Lord yang masuk, mudah-mudahan Rebellion Genflix bisa mendinai atau bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan itemnya di menit ke-12, Om Wawa silakan. Yes, dari Popol Kupa sendiri, Thunderbelt dengan Molten Essence. Sedangkan untuk Link, sih kalau kita bahas dari Link aja lah. Kita lihat item untuk Brans kali ini, Demon Hunter, War Axe, dan juga Endless Berserker ini udah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa melakukan satu pick off ke arah dari Parsia, Huba, ataupun Sugar. Karena kedua pemain ini yang bakal ditarget habis-habisan pemberi damage terbesar dari Rebellion Genflix. Jadi bakal bisa masuk nggak nanti Bransnya langsung ke bagian belakang atau nanti dibuka dulu oleh Ripo. Karena untuk garis depannya pastinya Ripo di sini akan menjadi salah satu distraksi bagi Bigetron Alpha. Sisanya semua bakal diukur dari Brans nanti yang masuk dengan link dia. Yap, ini siapa yang akan dilempar? Wow, Popolen Kupanya berhasil ditangkap. Sementara itu kita lihat aja Palbonnya beradu fight langsung aja dengan Link. Sementara di bagian tengah kita ada satu flicker dan juga Brianna mau dari mana langsung menghilangkan Kubanya, Parsianya. Tapi bagian tengah ada sebuah gempuran yang langsung dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ini adalah aksi pembantaian yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil melakukan ataupun memberikan damage begitu cepat, begitu ngeburst. Belum lagi Rainbow dengan snipernya ataupun tembakan dari submachine gun yang dia milikin. Bukan main itu sakitnya, Pak. Ya, betul sekali Pak Pulung. Tapi kalau kita lihat tadi ya, walaupun ada game pause sebentar, sebenarnya on point ketika tadi dari Lunox milik seorang Matt masuk dan membubarkan serangan atau defensif yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, terutama dipimpin oleh Huba. Head to headnya pastinya masih dipegang oleh Ripo meskipun persentase lebih kecil Ripo. Oke, back to the game kali ini. Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha masing-masing mencoba untuk setup ulang, mereset lagi apa yang sudah terjadi, karena dari Bigetron Alpha langsung pukul mundur aja di area midnya udah bisa dibolongin oleh Bigetron Alpha, Pak Pulung. Oke, Sugarnya 202, enggak ke take down sekalipun. Cuman mereka nggak mendapatkan begitu banyak ke tempat untuk bisa melakukan pergerakan. Initiate mereka selalu digagalkan, malah mereka yang berkali-kali harus ditumbangkan tadi. Cuman titik baiknya adalah Sugar di saat timnya dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan seperti ini. Positioning dari dia tetap baik loh, Om Wawa.
Betul, betul. Mereka tinggal menjaga saja. Dan inilah dari Bigetron Alpha, kenapa mereka selalu bisa nge-drag dari early yang tertekan, mereka bisa masuk ke mid game, late game dengan cukup stabil. Karena mereka adalah tipikal tim yang sangat-sangat disiplin sekali dari melakukan penjagaan dan nggak terlalu gegabah gitu loh. Kalau ada yang bisa di-kill, mereka baru membuka pergerakan seperti Rainbow sekarang. Nah, contohnya seperti ini dari seorang Valnya harus tumbang dan Feather Ice Strike yang muncul dilakukan oleh seorang Huba, bahkan I'm offended karena seorang Hubanya masih bisa mundur dengan Wings by Wings. What a play banget dari teman-teman Bigetron Alpha. Momentum dengan disiplin yang dilakukan perpaduan Ciamik akhirnya membuat satu orang dari Rebellion Genflix harus hilang, Pak Pulung. Oke, ini bagaimana tindakan ataupun positioning dari Huba yang harusnya lebih baik lagi guna ini untuk melindungi rekan-rekannya. Electro Final Blow ternyata langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk Ling yang belum terjebak tapi tanpa sebelum dia dikeluarkan, dia pun masih bisa keluar dari area tersebut. Lunox barusan dengan dia milikin, dia mendorong mundur pemain dari Mikro Rebellion Genflix. Ada satu player lagi yang tumbang yaitu Jilo Not Wow, tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Seperti kata Pak Om Wawa juga ya, kalau Jalen Notwell kali ini banyak banget terpick off 041, fokus di area atas tadi. Tapi kalau aku mau notice, Birul dia sebenarnya juga baik banget di area early tadi. Dia dapat satu outer turret, bahkan bisa menyolong purple buff dari Prans. Sayang kalau menurut aku ketika seorang Jalen Notwell nggak bisa bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Birul di area atas. Tapi Lordnya sudah bisa diamankan lagi dan lagi oleh Bigetron Alpha, dan ini akan menjadi momentum yang baik banget buat mereka untuk bisa mensecure game yang kedua, Pak Pulung. Yap, Lord pun udah diambil. Lord udah diamankan. Ada tas yang dilakukan di area mid ya. Kayak ya, coba nggak apa-apa sendirian di situ tuh. Oke gitu. Udah diem-diem aja di situ tuh. Tuh sama teman-temannya bertiga ngobrol. Bang mau adop kupa aku nggak bang? Nggak nggak mau. Makannya banyak. Ngobrolin itu kali ya mereka. Oke, ini dia Valia tadi mencoba untuk langsung keluar dari dalam rumputan memberikan ejector ya, tapi malah ketahuan posisinya. Lord udah mulai masuk. Huba mundur sedikit ke bagian belakang agar bisa melakukan sebuah Feather Ice Strike agar tidak diganggu juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Udah terdengar tadi I'm offender, cuma di bagian tengah damage-nya begitu banyak. Valnya gak kuat, Valnya pernah harus meregang nyawa, cuman Cyclone Suit tadi berhasil untuk mendapatkan Ruby. Birul masih ada setengah SP yang dia milikin, cuman Rainbow snipernya begitu menyakitkan, berubah dengan mode machine gun. Siapa yang akan langsung ditembakin? Langsung aja dengan attack speed-nya. Udah ada energy crow ataupun pulse of rain dia milikin, dan juga energy impact menghilang sudah. Dimana Brian of Order tadi langsung menghilangkan Huba juga. Birul ingin masuk lagi dalam base turret-nya untuk bisa nge-respawn lagi dari SP-nya. Maju ke bagian depan, Cyclone Suit dikeluarkan. Untuk kali ini satu wave minion yang datang dari atas, tengah dan juga bawah berhasil ditahan oleh pemain-pemain dari Rebellion Genflix. Gila, ini kunci sebenarnya ada di Repo tadi ketika dengan Rubinya mendapatkan satu orang Huba, dan itu bakal bahaya banget. Tapi kita lihat we are angry karena seorang Sugar masih mundur ke belakang. Tapi sementara itu Tempest of Blade ya begitu terkonek karena seorang Jalen Notwell, dan akhirnya mengakhiri game yang kedua untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha menyamakan kedudukan. Om Wawa, luar biasa sekali ini. Yes.